Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kedua kitab Al-Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa solihin, khususan jami'i awliya itis'ah fi arti Jawa, khususan Sunan Gunung Jati, wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sya'un lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashkuruhu syukraman alima kamala syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawaqafa indama huddat lahu minal amri wan nahyi wat targhibi wat tarhibi. Dan aku bersyukur kepada Allah, kata penulis kitab ini yaitu Syekh Asy-Sya'rani. Aku bersyukur kepada Allah seperti bersyukurnya seseorang yang mengetahui sempurnanya atau komprehensifnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang itu berhenti atau berhenti di sisi sesuatu yang dijelaskan atau diceritakan sesuatu itu kepadanya, dari sesuatu itu berupa apa? Dari al-amr, perintah, larangan, targhib wa tarhib, yaitu anjuran, motivasi, dan tarhib, warning, peringatan atau menakut-nakuti. Nah, jadi rasa syukur Syekh Sya'rani kepada Allah itu seperti ucapan rasa syukurnya seseorang yang mengetahui secara komprehensif syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang itu betul-betul menggantungkan kepada hal-hal yang telah diceritakan, hal-hal yang telah dijelaskan dari syariat Nabi Muhammad itu berupa perintah, larangan, anjuran, dan peringatan. Peringatan itu berupa menakut-nakuti. Ya, kalau di dalam Quran dan hadis itu kan banyak hati-hatilah, takutlah kamu gitu kan ya. Janganlah kamu, sebaiknya kamu jangan begini, kan begitu. Banyak sekali di dalam istilah Al-Quran dan hadis itu berupa anjuran dan berupa peringatan gitu.
walam yajid fiha syai'an illa in syahida lahu syi'a ad-dalili wal burhani. Dan seseorang itu tidak menambahkan satu apapun di dalam amar, nahi, tarhib, wa targhib itu, kecuali seseorang itu menyaksikan sorot cahaya, dalil, dan burhan, argumentasi. Jadi seseorang itu akan mengikuti, ya kan, al-amru wan nahyu, perintah dan larangan, anjuran dan warning, peringatan, ya kan, apa adanya, kecuali dia menyaksikan sinar, ya kan, sorot dari sinar dalil dan argumentasi. Artinya dia ketika membaca Al-Quran dan hadis berupa istilah atau kata-kata perintah dan larangan, atau kata-kata anjuran dan peringatan, lalu kemudian dia menyaksikan melalui penalarannya, melalui analisanya, melalui akal budinya, ternyata menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang konstruktif, hasil dari ijtihadnya terhadap amar, nahi, tarhib, targhib itu, maka boleh gitu. Artinya boleh menambahkan narasi, boleh menambahkan penjelasan, dan itu adalah penafsiran gitu. Jadi para ulama menambahkan narasi, ya kan, berupa penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi gitu. Kita mengenal banyak sekali tafsir Al-Quran, dari tafsir Tobari, tafsir Qurtubi, tafsir Qurtubi, lalu kemudian tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib atau tafsir Kabir, lalu tafsir Burah Labid, lalu kemudian tafsir-tafsir yang lain. Nah, itu narasi tambahan yang diperbolehkan karena untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis agar umat dan masyarakat atau umat Islam atau umat manusia itu bisa memahami apa yang dikehendaki, apa yang tersimpan di dalam teks Al-Quran dan hadis gitu. Begitu juga hadis itu kan ada Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab yang menafsirkan hadis-hadis Nabi. Itu karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ada lagi karya Imam An-Nawawi, syarah Sahih Muslim, dan syarah-syarah hadis yang lainnya. Nah, itu berupa narasi tambahan yang diperbolehkan karena untuk menafsirkan, menjelaskan amar, nahi, targhib wa tarhib yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, fa inna syari'a ma sakata an asya'in illa rahmatan bil ummati la lidduhuli wala nisyanin. Maka sesungguhnya syari itu Nabi Muhammad yang membawa syariat Islam, itu tidak diam dari sesuatu kecuali rahmatan lil umat, kecuali karena memberi kasih sayang kepada umat manusia, bukan karena lalai dan bukan pula karena lupa gitu.
Jadi syari ini juga kalau dalam pengertiannya itu Allah dan Rasulnya gitu, syari. Jadi Allah itu zat yang mensyariatkan agama Islam, lalu kemudian Nabi Muhammad itu yang membawa syariat itu gitu. Nah, Allah dan Rasulnya itu tidak diam tentang berbagai sesuatu kecuali karena rahmatan lil umat, kecuali karena memberi kasih sayang kepada umat manusia, bukan karena lalai, bukan pula karena lupa. Jadi maksudnya mengapa narasi, ya kan, narasi di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak hal-hal yang didiamkan gitu, tidak dijelaskan secara panjang lebar, secara mendetail, itu tidak, ya kan? Karena itu tujuannya rahmatan lil umat, karena memberikan kasih sayang kepada umat. Jadi kasih sayangnya di mana? Kasih sayangnya agar umat manusia itu mendayagunakan akalnya untuk menggalinya dan bisa leluasa untuk mengeksplorasi pemaknaan gitu, pemaknaan yang relevan, yang maslahat, yang manfaat bagi kehidupan, bagi kehidupan dan bagi lingkungan, serta bagi sesuatu yang bermaslahat, ya kan. Jadi banyak sesuatu yang didiamkan, tidak dijelaskan secara rinci gitu. Di dalam Al-Quran itu kan pendek-pendek katanya, ya kan. Ayat itu kan pendek-pendek gitu. Begitu juga hadis. Hadis itu pendek-pendek gitu. Jadi hampir tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan secara mendetail gitu. Contohnya soal sholat saja. Sholat itu di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang dijelaskan secara mendetail. Misalkan mulai dari wudhunya seperti apa, niatnya, lalu kemudian membasuh tangan seperti apa, membasuh muka, madmado, istinsak, itu tidak ada gitu. Nah, lalu kemudian yang ada di dalam praktiknya Nabi Muhammad. Begitu juga sholat. Sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana takbiratul ihram, ruku, sujud, dan lain sebagainya, nggak ada. Adanya di mana? Adanya di praktek Nabi kita Muhammad. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat gitu. Jadi sehingga posisi Nabi sendiri itu mubayyin, penjelas terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran itu dibahasakan seperti bahasa ringkas, padat, tapi penuh makna dan mengandung banyak makna gitu ya. Nah, sehingga di sanalah rahmat, ya kan, rahmat bagi umat manusia. Manusia bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek itu dengan penafsiran yang maslahat dan manfaat, gitu ya. Wa usallimu ilaihi taslima man razaqahu Allah ta'ala husnad dhanni bil a'immati wa muqallidihim
wa aqama li jami'i aqwalihim ad-dalila wal burhana. Nah, dan aku taslim itu pasrah, percaya, percaya bongkoan ya, percaya kepada Nabi Muhammad seperti percayanya seseorang yang telah Allah berikan rizki kepadanya berupa husnudzon, baik sangka kepada imam-imam mujtahid dan ulama muqallid, pengikut imam-imam mujtahid itu, dan seseorang itu mendirikan dalil dan burhan terhadap semua pendapat atau perkataan-perkataan imam mujtahid dan ulama muqallid. Ya, jadi ini declare dari Imam Asy'arani bahwa aku, katanya, percaya betul gitu. Percaya betul kepada Nabi Muhammad seperti percayanya seseorang yang telah Allah berikan rizki kepadanya. Berupa apa rizki itu? Berupa husnudzon, baik sangka kepada para imam-imam mujtahid, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanifah, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, lalu kemudian muqallidnya, ulama-ulama yang mengikutinya, yaitu misalkan kalau di dalam internal madhab Syafi'i ada Imam Nawawi, ada Imam Romli, ada Imam Rafi'i, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Jalaluddin Suyuti, ada Jalaluddin Al-Mahalli, ada banyak sekali ulama-ulama yang pengikut Imam Syafi'i. Nah, ini baik sangka kepada pendapat-pendapatnya para ulama mujtahid dan muqallid itu adalah rizki dari Allah, ya kan? Dan juga orang yang husnudzon, baik sangka kepada pendapat para imam mujtahid dan ulama muqallid itu juga mengokohkan pendapat-pendapat ulama madhab, imam-imam madhab dan ulama muqallid dengan dalil dan burhan. Nah, imma min tariqin nadhari wal istidlali wa imma min tariqit taslimi wal imani wa imma min tariqil kashfi wal ayani. Nah, mendirikan dalil itu ada kalanya dari cara atau dengan cara nadhar, mengangan-angan, berpikir, menggunakan pikirannya, lalu istidlal, mengambil dalil atau menggali dalil. Jadi nadhar dan istidlal ini berarti seseorang yang memberikan dalil dan burhannya, demonstratif atau argumentasi untuk mengokohkan pendapat-pendapat ulama, imam-imam madhab dan ulama muqallid itu. Yang pertama dengan cara nadhar wal istidlal. Kalau nadhar wal istidlal ini, kalau nadhar ini kaitannya dengan mendayagunakan akal, ya kan, pikiran. Dan yang kedua istidlal. Istidlal itu akal pikiran itu berinteraksi dengan dalil. Dalil itu teks gitu. Jadi di sini ada dialektika antara pikiran sang pembaca, sang penafsir dengan teks gitu. Teksnya itu dalil. Nah, dalil ini, teks ini wa ma yata'alluq bih, bersama dengan segala sesuatu yang terkait dengan teksnya itu, terkait dengan dalilnya itu. Asbabun nuzul, asbabul wurud, khos, am, mutlak, muqayyad, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian itu dinalar melalui akal dan pikiran yang selamat gitu ya, pikiran yang jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, min tariqit taslim wal iman, dengan jalan taslim, pasrah, percaya. Nah, kalau orang awam
taslim dan iman saja. Jadi pasrah dan percaya itu apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang dikatakan para kiai gitu, panutan di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini kan ini levelnya orang awam yang husnudzon, yang baik sangka kepada para ulama mujtahid dan ulama muqallid yang dijelaskan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para kiai, para ustadz yang mengerti tentang berbagai pendapat para ulama mazhab dan ulama muqallid. Itu. Wa imma min tariqil kasfi wal ayan. Dan yang ketiga, dalam menetapkan dalil itu ada kalanya dengan jalan mukasyafah, tersingkapnya atau terbukanya mata hati, terbukanya akal pikiran, gitu. Itu mukasyafah atau jalan spiritual, gitu. Jadi aqamad dalil wal burhan itu kalau menurut Imam Asy'arani ini menarik. Itu ada 3. Yang pertama thariqid nador wal istidlal, metodologi nador istidlal, ya kan. Yang kedua thariqi taslim wal iman, pasrah, ini bagi orang awam. Kalau yang pertama ini nador wal istidlal ini bagi kalangan usuli, maksudnya para ulama ahli usul fikih, para kalau dalam konteks tauhidnya mutakalimin, filosof gitu ya, nador wal istidlal. Nah, kalau yang kedua ini taslim wal iman ini level orang-orang umum gitu, orang awam lah ya. Nah, yang ketiga ini thariqil kasfi wal ayan, dengan cara mukasyafah, tersibak atau terbukanya mata hati. Ini biasanya orang-orang sufi, para spiritualis ya gitu. Wala buddha likulli muslimin min ahadi hadhihi turuqi liyutabiqa i'tiqaduhu bil jinani qawlahu bil lisani. Ya inna sa'ira a'immatil muslimin ala hudan min rabbihim fi kulli hinin wa awanin. Dan wajib bagi setiap muslim, ya kan, untuk menempuh salah satu dari jalan-jalan tersebut. Jadi wajib untuk menempuh dari 3 jalan tadi. Yang penting kita harus bisa meraba diri saja. Kalau levelnya awam, ya taslim dan iman saja kepada para ulama, para kiai, ulama, ustadz yang memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai pendapat ulama yang ada di kitab kuning. Kalau levelnya pelajar, levelnya kiai, ulama, itu harus nador wal istidlal gitu. Nah, kalau levelnya sufi, maka bitoriqil kasf, dengan mukasyafah, terbukanya mata hati gitu. Nah, itu harus bagi orang muslim tuh ini, itu harus mengikuti salah satu dari ketiga jalan itu. Supaya apa? Supaya keyakinan yang ada di dalam hatinya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh lidahnya. Jadi hati dan ucapannya sama gitu, satu gitu. Apa yang diyakini bahwa sesungguhnya semua imam-imam madhab umat Islam itu di setiap masa dan zaman itu telah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, ala hudam min rabbihim. Artinya agar hati dan ucapannya itu sama gitu ya, sama,
keyakinan di dalam hati dan statement yang dikeluarkan melalui lisannya itu sama dalam hal apa? Meyakini bahwa seluruh imam madhab, ulama muqallid itu ala hudam min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa kullu man lam yasil ila hadzal i'tiqadi min tariqil kashfi wal ayani wajaba alaihi i'tiqadu dzalik min tariqit taslim wal imani. Nah, setiap orang yang tidak bisa sampai pada level keyakinan melalui jalan mukasyafah, maka baginya wajib meyakini dengan cara taslim wal iman, dengan cara pasrah dan percaya. Itu. Dan jadi kalau tidak levelnya tidak sampai pada mukasyafah gitu, ya maka dia wajib taslim saja, taslim dan iman gitu. Nah ini menarik, wa kama la yajuzu lana at-ta'nu fi ma ja'at bihi al-anbiya'u ma'a ikhtilafi syara'i'ihim fakadzalika. Entar dulu, sampai situ dulu. Dan tidak boleh bagi kita mencela sesuatu yang datang dari para nabi, ya kan, ma ikhtilafi syara'i'ihim, serta perbedaannya syariat-syariat para nabi tersebut. Nah, jadi kita itu tidak boleh mencela, apa yang dibawa oleh para nabi. Ya, meskipun ikhtilafi syara'i'ihim, terjadi perbedaan syariat gitu. Jadi contoh konkretnya, Nabi itu Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Isa, ya kan, ada agama Nasrani, lalu kemudian ada Yahudi, Nabi Musa, lalu ke atasnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam gitu ya. Itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ikhtilafu syara'i'ihim, telah terjadi perbedaan syariat di antara para nabi-nabi itu. Syariatnya syariat Islam misalkan berbeda dengan syariatnya Nasrani, Nabi Isa. Berbeda dengan syariatnya Yahudi, Nabi Musa gitu. Dan seterusnya sampai Nabi Adam. Nah, toh demikian, la yajuzu lana at-ta'nu. Kita itu tidak boleh mencela gitu. Maja al-bihil anbiya, apa yang telah dibawa oleh para nabi itu meskipun berbeda-beda syariatnya. Jadi perbedaan itu harus kita hargai, ya kan? Perbedaan itu tidak boleh untuk kita cela gitu. At-ta'nu, tidak boleh mencela kita itu. Nah, fakadzalika, demikian juga tidak boleh la yajuzu lana at-ta'nu fi ma istanbatahu al-a'immatul mujtahidun binadharil bitariqil ijtihadi wal istihsani. Ya kan? Demikian juga tidak boleh bagi kita mencela atas segala sesuatu yang telah dihasilkan melalui istimbat, dihasilkan melalui penggalian dalil para imam-imam mujtahid melalui jalan ijtihad dan istihsan. Tuh. Jadi apa yang dihasilkan produk ijtihad ya para ulama itu kita tidak boleh mencelanya gitu. Sebagaimana kita tidak boleh mencela syariat-syariat para nabi yang berbeda-beda itu. Ya kadang kalau orang mencela, membuli, itu kadang
itu tandanya dia tidak bisa menyuguhkan produk pemikirannya yang baik gitu. Jadi atau menunjukkan kelemahan diri, tidak bisa apa-apa kecuali menghina, tidak berdaya apa-apa kecuali mencela gitu. Bisanya hanya mencela gitu, bisanya hanya menghina. Nah itu jangan sampai kita lakukan itu. Tandanya kalau mencela itu tandanya hanya itu yang dia bisa, selainnya tidak bisa gitu. Wa yudihu laka dzalika an tu'allima ya akhi anna syari'ata ja'at min haitsul amr wan nahyi min haitsul amri wan nahyi ala martabatai takhfifin wa tashdidin la ala martabatin wahidatin kama sayati idahuhu fil mizani. Nah, ya ini perlu dijelaskan katanya, bahwa Anda harus tahu, wahai saudaraku, bahwa syariat itu datang dalam bentuk amar dan nahi, dalam bentuk perintah dan larangan, itu berdasarkan dua level, berdasarkan dua keadaan. Itu kan, yang pertama takhfif, ringan atau meringankan, tasdid, memberatkan. Itu bukan dalam satu level, bukan dalam satu keadaan saja, sebagaimana penjelasan yang akan dijelaskan panjang lebar di dalam kitab Al-Mizan ini. Jadi maksudnya syariat Islam itu yang dalam bentuk amar dan nahi, dalam bentuk perintah dan larangan, itu sejatinya diperuntukkan dalam kondisi kondisional dan situasional. Di sini jelaskan dalam dua kondisi, takhfif dan tasydid. Jadi meringankan dan memberatkan, itu bukan dalam martabatin wahidah, bukan dalam satu level. Artinya bahwa amar nahi itu, perintah dan larangan itu bukan pokoknya harus begitu, ya begitu, nggak begitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang dimana syariat itu memberatkan, tapi kondisi tertentu harus meringankan, gitu. Tidak selamanya memberatkan, juga tidak selamanya meringankan, gitu. Jadi syariat itu situasional dan kondisional. Nah, ini sesuai dengan kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan aw adaman. Jadi hukum itu dinamis sesuai dengan ilat, sebab, ya kan, sebab-sebab di mana hukum itu bisa ada, bisa pula tidak ada, tergantung alat, tergantung sebab, gitu. Fa inna jami'al mukallafina la yakhrujuna an qismaini qawiyyun wa dha'ifun min haitsu imanuhu aw jismuhu fi kulli isrin wa zamanin. Nah, ya kan? Maka sesungguhnya seluruh orang mukallaf, maksudnya orang Islam yang sudah dibebani syariat, itu tidak bisa keluar dari dua golongan. Yang pertama golongan qawi, kuat, dan golongan yang lemah.
kuat dan lemah ini ditinjau dari keimanan atau fisiknya. Fi kulli isrin wa zamanin, di setiap masa dan zaman. Jadi orang mukallaf, orang-orang Islam yang wajib melaksanakan syariat Islam itu tidak bisa lepas dari dua golongan. Golongan yang kuat dan golongan yang lemah. Kuat imannya, kuat fisiknya, gitu kan. Atau lemah imannya dan lemah fisiknya, atau imannya kuat tapi fisiknya lemah. Ya kan? Atau fisiknya lemah, imannya kuat. Nah, itulah di setiap masa dan zaman itu manusia tidak bisa lepas dari itu. Gitu. Jadi orang imannya kuat, tapi fisiknya lemah, misalkan sedang sakit, gitu. Sholat tidak bisa berdiri, misalkan karena sakit, gitu. Tapi punya keimanan yang kuat, gitu. Nah, maka sholat biqadril imkan, sesuai dengan kadar kemampuan. Bisa sholat sambil duduk, bisa sholat sambil tidur, bahkan sampai sholat sambil menggunakan isyarat, gitu. Nah, ada juga orang yang imannya kuat, tapi juga fisiknya kuat. Ya seperti kita ini dalam kondisi normal, gitu. Kondisi normal kita kuat berpuasa dan iman kita kuat, bahwa percaya bahwa puasa itu wajib hukumnya, gitu kan. Imannya kuat, fisiknya kuat untuk berpuasa. Nah, jadi kedua-duanya kuat. Ada juga orang yang imannya kuat tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk mengejawantahkan kekuatan iman secara sempurna, seperti orang dalam berpuasa tapi sakit, atau dalam berpuasa tapi dalam perjalanan musafir. Ya kan, makanya itu ya seperti itu. Jadi makanya di sini syariat itu menjadi sholih likulli zaman wal makan, relevan di setiap tempat dan masa, ya seperti itu. Jadi situasional dan kondisional. Faman qawiya minhum khutiba bitasydid wal akhdu bil azaimi. Nah, maka barang siapa yang kuat, ya kan, dari mukallaf itu, dari orang-orang yang wajib menjalankan syariat itu, maka dia dibebankan pada tasydid, sesuatu yang memberatkan dan mengambil hukum yang standar. Jadi seperti kita itu, fisiknya kuat untuk berpuasa, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan dalam perjalanan, ya kan? Maka kita harus mengambil hukum yang standar. Standarnya apa? Ya wajib puasa dari imsak atau subuh sampai maghrib, gitu. Nah, itu kan sebenarnya tasydid, memberatkan, tapi kita kuat, gitu. Nah, itu. Nah, waman dha'ifa minhum khutiba bitakhfif wal akhdhu birrukhasi. Nah, barang siapa yang lemah dari mukallafin itu, maka dia boleh mengambil yang meringankan, takhfif, dan mengambil rukhsah, mengambil kemurahan atau dispensasi, gitu. Ya contohnya sholat saja, misalkan kita di dalam perjalanan jauh yang melebihi masafatul qasri, yang melewati
jarak yang sangat jauh ya, maka repot kalau melakukan sholat secara sempurna. Maka orang itu atau kita bisa mengambil rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Yang tadinya sholat duhur 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Gitu. Yang tadinya sholat 4 rakaat duhur harus dilakukan pada waktu duhur, asar harus dilakukan pada waktu asar 4 rakaat juga, dalam kondisi normal dan kondisi kuat. Nah, maka ketika dalam keadaan masyaqqah, susah untuk membagi waktu karena dalam perjalanan jauh misalkan, maka dia boleh mengambil rukhsah, mengambil keringanan, mengambil dispensasi, yaitu dengan cara jama' takdim atau jama' takhir dan beserta qashar. Itu jama' takdim, duhur bersama asar dilakukan di waktu duhur, ya kan, duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, qashar pula. Atau jama' takhir, duhur dan asar dilakukan di waktu asar, itu 2 rakaat bersama qashar. Nah, itu rukhsah karena lemah atau masyaqqah. Lemah. Ini contoh-contoh kecil-kecil saja bisa kita kembangkan dalam kondisi yang lain, seperti dalam kondisi pandemi gitu. Dalam kondisi pandemi kita dulu pernah, ya, pertama kali parah-parahnya corona, kita tidak sholat Jumat itu berbulan-bulan, ya kan, sehingga kita sholat duhur di rumah. Itu ada juga yang mencoba untuk mengamalkan pendapat yang lebih ringan, misalkan tidak harus 40 orang misalkan, atau terbatas orang sambil melakukan jaga jarak, disinfektan dan lain sebagainya, protokol kesehatan gitu. Ini karena darurat gitu. Jadi ad-daruratu tubihul makhdurat. Jadi kedaruratan, dalam keadaan darurat itu membolehkan kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Kayak misalkan contoh vaksin yang rame gitu, atau di dalam hadis sendiri itu kan dikatakan kita boleh berobat dengan obat yang ada unsur najisnya selama sama sekali tidak ada obat yang suci gitu ya. Kalau ada obat yang suci, maka kita tidak boleh mengkonsumsi obat yang ada unsur najisnya gitu, misalkan. Nah, itu selama tidak ada sama sekali obat yang suci, maka obat yang najis pun boleh dikonsumsi. Itu kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Gitu. Nah, wa kullun minhuma hina idin ala syari'atin min rabbih wa tibyanin. Dan setiap dari qawi dan dhaif itu, ya kan, itu sebetulnya adalah syariat dari Tuhan dan dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya kan. Wa in kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, ya kan. Jadi dalam keadaan kuat seseorang mengambil hukum standar gitu ya. Dalam keadaan normal seseorang mengikuti hukum
asal atau hukum standar. Tapi dalam keadaan lemah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan masyaqqah, susah, dhaif, lemah, maka dia mendapatkan dispensasi. Dan itu adalah ala rabbihi, ala syariat min rabbihi. Itu adalah syariat dari Tuhan, gitu. Bukan mengada-ngada, bukan merekayasa, gitu. Jadi rukhsah, ya kan, rukhsah itu ada, gitu kan. Nah, fala ya'muru al-qawi, fala yu'maru al-qawiyyu bin nuzuli ila rukhsah. Wala yukallafu ad-dha'ifu bis-su'udi lil azimati. Maka orang kuat itu tidak diperintahkan turun ke rukhsah pada dispensasi, dan orang lemah, ya kan, tidak diperintah atau tidak dibebani untuk naik pada azimah. Azimah itu hukum standar. Jadi orang kuat itu tidak diperintahkan untuk mengambil yang rukhsah, ya kan. Orang yang lemah pun itu tidak diperintahkan untuk naik mengambil hukum yang standar. Nah, jadi kayak misalkan orang yang dalam bepergian jauh, sebenarnya itu tidak diperintahkan untuk melakukan sholat yang standar. Itu maghrib 3 rakaat pada waktunya, isya 4 rakaat pada waktunya, duhur 4 rakaat pada waktunya, isya 4 rakaat pada waktunya. Itu wala yukallaf ad-dhaif, ya kan, bisu'ud lil azimah. Jadi orang yang lemah, orang yang masyaqqah, yang susah itu, sebagaimana musafir, itu tidak diperintahkan untuk naik untuk melakukan hukum standar itu. Artinya Tuhan, Allah itu mencintai, dalam satu keterangan, Allah mencintai seseorang hamba yang mengambil rukhsah, gitu. Karena itu artinya dia mengambil fasilitas yang Allah berikan, gitu. Jadi Allah sudah memberi fasilitas bagi musafir untuk melakukan sholat jamak qashar, gitu. Itu fasilitas. Nah, Allah itu mencintai orang yang mengambil fasilitas itu. Wa qad rufi'al khilafu fi jami'i adillati syari'ati wa aqwali ulama'iha inda kulli man 'amila bihadzal mizani. Dan sungguh perbedaan itu dihilangkan di setiap dalil-dalil syariat dan perkataan-perkataan ulama syariat, inda kulli man 'amila bihadzal mizan, menurut setiap orang yang mengaplikasikan, mengamalkan mizan ini, timbangan ini. Ya, jadi tadi rumusan yang tadi itu, mizan itu timbangan pemikiran itu, yang bahwa syariat itu diperuntukkan pada tempatnya, diperuntukkan pada kondisi orang yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka sebenarnya perbedaan, katanya, perbedaan para pendapat para ulama itu bisa dihilangkan, gitu ya. Sebab apa? Ya, ini di hadapan orang yang mengaplikasikan al-mizan,
timbangan pemikiran itu perbedaan-perbedaan para ulama sejatinya karena perbedaan cara pandang, perbedaan melihat sesuatu, di mana sesuatu yang dilihat itu berbeda kondisinya dengan kondisi yang dilihat oleh ulama yang lain, gitu. Sehingga perbedaan itu bisa diarahkan dalam konteksnya masing-masing yang berbeda-beda. Artinya perbedaan pendapat itu kalau dalam pandangan orang yang mengaplikasikan al-mizan, timbangan pemikiran dalam kitab ini agak promosi juga Imam Asy'arani, maka dia bisa melihat misalkan Imam Abu Hanifah misalkan berbeda dengan Imam Syafi'i misalkan dalam berpendapat, maka orang itu bisa menganalisa kenapa ini berbeda. Oh ya, karena Imam Syafi'i latar belakangnya seperti ini, Abu Hanifah latar belakangnya seperti ini, sehingga melahirkan perbedaan pendapat gitu. Seandainya dalam kondisi yang sama, maka pendapat itu sebenarnya tidak akan terjadi perbedaan misalkan. Sama seperti halnya Imam Syafi'i sendiri, ya kan? Imam Syafi'i sendiri itu terjadi revisi pendapatnya sendiri. Pendapatnya sendiri itu direvisi gitu. Sehingga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya kan, qaul qadim itu qaul lama ketika Imam Syafi'i di Hijaz, di Irak ya, di Irak. Itu qaul qadim. Lalu kemudian setelah pindah ke Mesir, di Mesir itu ada sungai Nil, airnya banyak dan macam-macamnya, ada pertanian juga dan lain sebagainya, sehingga cara berpikirnya berubah lagi, fatwanya berubah, sehingga melahirkan qaul jadid, pendapat baru. Pendapat baru ini merevisi pendapat qaul qadimnya gitu. Itu dari satu orang saja yang berpindah dari satu negara yang memiliki kondisi sendiri, berpindah ke negara yang lain yang memiliki kondisi yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Makanya fiqhul bi'ah, fikih itu, pendapat itu seringkali berubah karena teritorial gitu. Teritorial yang di dalamnya itu kondisi alam, suhu, lingkungan, pertanian, air, udara dan sebagainya itu menentukan konstruksi pemikiran atau fatwa seseorang gitu. Itu satu baru Imam Syafi'i saja ya, sehingga cukup wajar kalau berbeda orang ya, Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat karena memang hidupnya berbeda. Abu Hanifah hidup sebagai pedagang di tengah-tengah pasar gitu ya, pedagang di pasar, sehingga pandangan-pandangannya juga terinfluen oleh lingkungannya gitu ya. Nah wa qaulu ba'dihim innal khilafa al-haqiqiyya baina ta'ifataini masalan la yurtafa'u bil hamli mahmulun ala man lam ya'rif qawaida hadal kitab. Wah ya kan, jadi sebagian pendapat ya, perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa khilaful hakiki, perbedaan yang hakiki di antara dua golongan misalkan gitu ya, itu tidak bisa katanya, tidak bisa dihilangkan dengan cara bilhamli,
dengan cara mengarahkan kondisi yang berbeda sehingga perbedaan itu terjadi. Tidak bisa seperti itu katanya. Nah, orang yang punya asumsi cara pandang demikian, ini adalah orang yang tidak mengetahui kaedah-kaedah yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Kayak gitu. Ya kan, mahmulun ala man lam ya'rif qawaidah hadzal kitab. Jadi orang yang punya asumsi bahwa perbedaan hakiki di antara dua golongan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara menganalisa bahwa perbedaan itu karena ada perbedaan kondisi, perbedaan lingkungan, perbedaan lain-lain yang menginfluen, yang mempengaruhi konstruksi pemikirannya. Itu, kata Imam Sa'roni, adalah asumsi orang yang tidak mengetahui kaedah-kaedah yang ada di dalam kitab ini, gitu. Li'annal khilaf alladhi la yartafi' min baini aqwalil a'immah al-syari'ati mustahilun inda sahibi hadhil mizani. Nah, karena perbedaan yang tidak bisa dihilangkan di antara pendapat imam-imam syariat itu mustahil menurut sahibi hadhil mizan, menurut penulis kitab ini, yaitu kitab Al-Mizan. Jadi perbedaan kok nggak bisa dihilangkan? Ya nggak mungkin lah, katanya. Pasti bisa dihilangkan. Artinya bisa dihilangkan tuh bukan dihilangkan perbedaannya, tapi dianalisa ini kenapa terjadi perbedaan gitu. Pasti ada sosial politik yang mempengaruhi, sosial geografis, sosial kultur, sosial budaya yang mengkonstruksi pemikiran sehingga pemikiran itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, famtahin ya akhi ma qultuhu laka fi kulli hadisin wa muqabilihi aw kulli qaulin wa muqabilihi tajidu kulla wahidin minhuma la budda an yakuna mukhaffafan wal akhar musyaddadan. Nah, maka cobalah, katanya, cobalah wahai saudaraku atas sesuatu yang aku katakan kepadamu, ya kan, di setiap perkataan dan perbandingannya, dan di setiap perkataan dan perbandingannya. Artinya coba eksperimen, katanya. Lakukanlah eksperimen kalau ada satu pendapat dan perbandingannya yang berbeda, lalu kemudian dianalisa, gitu. Maka Anda akan mendapatkan, katanya, bahwa salah satu dari keduanya, satu pendapat dengan pendapat yang membandinginya, maka tidak boleh tidak salah satu dari keduanya itu mukhaffaf dan yang lain musyaddad. Artinya yang satu meringankan, yang lain itu memberatkan. Nah, jadi nah ini yang perlu dijelaskan. Kalau di dalam kitab ini pendapat-pendapat ulama itu pasti ada yang mukhaffaf, ada yang musyaddad, ada yang meringankan, ada yang memberatkan, gitu ya. Ada yang, nah itu. Nah, tapi sebenarnya kalau pendapat itu yang mukhaffaf, yang meringankan, ya kan, kalau ditarik pada kondisi yang normal, maka dia akan musyaddad, akan
memberatkan gitu. Tapi ada pendapat yang musyaddad, yang memberatkan. Nah, tapi dia kalau misalkan ditarik pada kondisi yang orang itu lemah, orang itu masyakkoh, berat gitu, susah, maka dia akan mukhaffaf juga gitu loh. Nah ini jadi dinamis gitu. Nah, ini dalam konstruksi pandangan dalam kitab ini yang menarik. Nah, ini berbeda kondisi dengan fenomena akhir-akhir ini gitu. Ada fenomena ekstremisme di mana mereka ini musyaddad, tasydid fi kulli zaman wa makan gitu. Jadi memberatkan, ekstrim di setiap tempat dan waktu dan kapan saja, dengan siapa saja. Nah, ini yang sebenarnya cara berpikirnya bukan cara berpikir fikhiyah sebenarnya. Kalau cara berpikir fikhiyah itu mukhaffaf dalam satu kondisi tertentu, musyaddad dalam kondisi tertentu yang lain gitu. Contoh saja misalkan soal jihad ya. Dalam kondisi normal, ya kan, seperti hari-hari yang kita alami sekarang ini, jihad itu ya dengan iqamatud dalil fiddin, ya dengan ngaji kitab, dengan belajar, mengajar, ya kan, tentang keagamaan, memperluas dan memperdalam wawasan dan cakrawala keagamaan, kebangsaan kita gitu ya. Lalu kemudian menjaga keamanan, ya kan, menjaga keamanan sipil muslim dan non muslim dijaga lah, itu jihad dalam kondisi normal gitu ya. Tapi ketika dalam kondisi dengan terpaksa karena dijajah, sehingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad gitu kan, mengerahkan seluruh umat Islam, seluruh bangsa rakyat Indonesia dari semua agama untuk melawan penjajah gitu. Karena penjajah menjajah secara sempurna fisik, psikis, harta, tanah, dan semuanya gitu. Nah, sehingga itu musyaddad, ya kan, tasydid, keras gitu, keras pada tempatnya gitu. Karena harus define, membela diri, membela tanah air, membela rakyat, membela kepentingan bersama gitu. Nah, mukhaffaf, jihad yang mukhaffaf meringankan, tidak melalui peperangan karena dalam kondisi damai, ya dengan cara berdakwah, mengajar, mengaji, dan menjaga keamanan dan membangun gitu ya. Nah, walikulli minhuma rijalun fi hali mubasyaratihim al-a'mala. Dan setiap masing-masing dari mukhaffaf dan musyaddad itu memiliki rijal, para tokoh yang mengamalkan secara langsung gitu. Ya, jadi tokoh-tokoh itu memang karena hali mubasyarah, jadi pengalaman realnya gitu, sehingga dia harus berkata meringankan gitu atau berkata memberatkan gitu. Karena pengalaman itu aksiomatik gitu ya, fi hali mubasyarah itu. Nah, wa minal muhali alla yujad lana qaulani ma'an fi kulli wahidin
mukhaffafani au musyaddadani. Nah, mustahil, ya kan, mustahil kita tidak akan ditemukan dua pendapat secara bersamaan di dalam satu hukum, dalam satu objek tertentu, di mana keduanya itu meringankan, di mana keduanya meringankan, atau di mana keduanya itu memberatkan. Ya kan, jadi dalam satu objek itu kita mustahil atau kita tidak menemukan dua pendapat yang sama-sama meringankan atau sama-sama memberatkan, karena hali mubasyarahnya berbeda. Jadi keadaan objektifnya atau pengalamannya itu berbeda, sehingga tidak mungkin sama-sama meringankan atau tidak mungkin sama-sama memberatkan. Wa qad yakunu fil mas'alati al-wahidati, nah ini thalathatu aqwalin au aktsaru au qaulun mufassalun. Ya kan? Nah, fal hadhiku yaruddu kulla qaulin ila ma yunasibuhu wa yuqarribuhu fit takhfifi wa tasydidi hasbal imkani. Nah, dan terkadang satu masalah itu ada 3 pendapat atau bahkan lebih gitu. Atau bahkan lebih. Atau ada pendapat yang memerinci. Memerinci itu kalau kondisinya begini maka hukumnya begini, kalau kondisinya begitu maka hukumnya begini, begitu. Nah, gitu. Terperinci. Bagaimana cara mengatasinya? Maka falhadhiku, orang yang cerdas, ya kan? Orang yang cerdas itu akan mengembalikan setiap pendapat atau setiap perkataan kepada sesuatu yang yunasib, yang cocok gitu, kepada keadaan yang sesuai dengan pendapat itu, dan mendekatkan pendapat itu, ya kan, dalam takhfif dan tasydid hasbal imkan, dalam meringankan atau memberatkan sesuai kondisinya gitu. Jadi ada satu ini mulai Imam Sya'roni memberikan satu kiat bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ya. Jadi dicontohkan misalkan di dalam kitab Al-Mahalli atau Qulyubi wa Umairah itu, Jalaluddin Al-Mahalli itu menulis satu pendapat itu ada 3 pendapat, satu masalah itu ada 3 pendapat atau bahkan lebih, 4 bahkan 5 pendapat yang berbeda-beda gitu. Atau antar madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i itu berbeda-beda pendapatnya itu. Bagaimana cara menyikapinya itu? Nah, orang yang pintar katanya, dia akan mendudukkan pendapat-pendapat yang berbeda itu pada konteksnya masing-masing gitu. Pada kondisi masing-masing, apakah pendapat itu dapat didekatkan pada takhfif, meringankan atau memberatkan. Nah, ini makanya dibutuhkan kerja ekstra, kajian yang ekstra gitu. Kita tidak bisa hanya menelan mentah-mentah pendapat-pendapat apa adanya, tapi kita harus mengkajinya gitu. Pendapat ini berkata, ini seperti apa kondisinya, kondisi sosial ekonominya seperti apa, sosial politiknya seperti apa, sosial kultur budayanya, lalu biahnya, kondisi alamnya, suhunya dan lain sebagainya, itu harus dianalisa betul sehingga
baru kita menyimpulkan, oh wajar saja berpendapat demikian karena kondisinya seperti ini. Pendapat B, ini di mana nih orang ini berpendapat, kondisi lingkungannya seperti apa, ekonominya bagaimana, kulturnya bagaimana gitu. Nah itu al-hadik, orang yang cerdas itu akan menganalisa begitu. Ketika ada satu pendapat, ketika ada sesuatu hukum yang diperdebatkan atau yang banyak pendapat gitu ya, yang berbeda-beda, 2, 3 atau lebih gitu ya. Waqad qala al-Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu inna a'malal hadisaini awil qaulaini aula min ilgha'i ahadihima wa anna dzalika min kamali maqamil imani. Nah, Imam Syafi'i sungguh berkata, dan yang lainnya juga, sesungguhnya mengamalkan 2 hadis atau 2 pendapat itu lebih baik daripada menggugurkan salah satunya gitu. Karena sesungguhnya itu mengamalkan 2 hadis atau 2 pendapat itu bukti dari kesempurnaan maqamil iman, level iman. Jadi kalau ada 2 pendapat, diamalkan dua-duanya. Yang penting mengerti maksud dari 2 pendapat itu. Jangan dihapus salah satunya dan digunakan salah satunya. Ilgho, menganggurkan, ya mendelete salah satunya dan meng-off salah satunya, meng-on salah satunya gitu ya. Nah, jangan gitu ya. Itu bukti kesempurnaan level iman itu kalau orang sudah mampu mengamalkan, melakukan 2 pendapat yang berbeda dengan cara 2 pendapat itu didudukkan pada konteksnya masing-masing. Gitu. Waqad amarana Allah Ta'ala bi an nuqima ad-dina wa la natafarraq fihi hifdhan lahu an tahaddumil arkani. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kami untuk mendirikan agama dan tidak melakukan perpecahan di dalam agama, ya kan? Karena tujuannya untuk menjaga agama dari kehancuran, dari robohnya tiang-tiang agama. Ya kan? Falhamdulillahilladzi manna 'alaina bi iqamatid din wa 'adami idja'ihi haitsu alhamana al-amala bima tadammanathu hadhil mizanu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kami untuk mendirikan agama dan tidak merobohkannya. Dan sekiranya Allah memberikan ilham kepada kami untuk mengamalkan sesuatu yang telah tersimpan di dalam kitab Al-Mizan ini. Itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah syahadatan tubawwi qailaha ghurafal jinani. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdah, yang satu, yang esa, tidak ada yang bersekutu, tidak ada sekutu baginya. Nah, seperti persaksian yang telah menempatkan qailnya, orang yang mengatakannya, pada tempat yaitu sorga. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi faddalahu ala kafati khuluqihi wa ba'athahu bisyari'atis samha, ya kan, wa ja'ala ijma'a ummatihi mulhiqan fi wujubil amal bis sunnah wal Qur'an.
Dan aku bersaksi sesungguhnya hamba kami, Gusti kami, dan yang mulia kami, yaitu Gusti kami, junjungan kami, bukan hamba, junjungan kami, dan yang mulia kami, orang yang kami muliakan, yaitu Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, yang telah Allah anugerahkan keutamaan kepada Nabi Muhammad atas seluruh makhluknya yang lain, dan Allah telah mengutus Nabi Muhammad bisyariati as-samha, dengan syariat yang as-samha, yang toleran, yang murah, yang belas asih. Syariat as-samha, syariat yang toleran. Dan Allah menjadikan kesepakatan umatnya Nabi Muhammad, ya kan, untuk mewajibkan mengamalkan sunnah dan Al-Quran. Jadi ini semangatnya syariat as-samha, syariat yang toleran gitu. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawami sukanin niran wal jinan. Amin Allahumma amin. Ya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, keluarganya, sahabatnya semua, dan para pengikut tabi'in, para nabi, pengikut yang baik sampai hari kiamat, dengan salawat dan salam yang keduanya abadi, langgeng, sebagaimana langgengnya orang yang menempati neraka dan menempati sorga. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, ya, fahadihi niranun nafisatun aliyatul miqdari, ya kan. Nah ini, setelah sholawat serta salam dan pendahuluan di atas, kitab Al-Mizan ini adalah mizanun, timbangan nafisatun yang bagus, yang indah gitu ya, yang memiliki keluhuran derajat atau memiliki kadar yang luhur, ya kan. Hawaltu fiha ma binahwihi yumkinu al-jam'u bainal adillah al-mutaghayyirah fi dhahir wa baina aqwali jami'il mujtahidina wa muqallidihim minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Kadzalika wa lam a'rif ahadan sabaqani ila dzalik fi sa'iril adwari, ya kan. Aku berusaha, katanya, di dalam mizan ini, di dalam timbangan ini, berusaha apa? Berusaha tentang sesuatu berupa memungkinkannya al-jam'u, mengumpulkan, menemukan di antara dalil-dalil yang berbeda-beda fid dhahir, di dalam lahiriahnya, dan di antara dan menemukan, mengumpulkan, menjamekkan gitu, di antara pendapat-pendapat seluruh mujtahid dan ulama muqallid dari generasi awal dan generasi akhir ila yaumiddin kadzalik, sampai hari kiamat. Dan saya tidak pernah menemukan satu orang pun yang telah mendahuluiku untuk menjelaskan hal ini bisa iril adwar di setiap masa sebelumnya. Jadi
Al-Mizan ini, kitab ini Al-Mizan, teraju atau timbangan ini proyeksinya, ya kan? Proyeksinya adalah al-jam'u bainal adillah al-mutaghayyirah fid dhahir. Berusaha untuk menjamekkan, menemukan, mencari titik-titik temu gitu di antara dalil-dalil yang kelihatannya berbeda gitu. Dan al-jam'u bainal aqwal, menemukan titik-titik persamaan di antara perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat mujtahid dan ulama mujtahid dari generasi awal sampai generasi akhir. Dan apa yang diupayakan olehku ini, kata Imam Asy'arani, itu belum pernah diupayakan oleh siapapun sebelumnya. Artinya generasi sebelum Imam Asy'arani belum ada ulama, belum ada penulis yang menulis Al-Mizan seperti yang ditulis oleh Asy'arani. Nah ini Imam Asy'arani melakukan diferensiasi, pembeda antara apa yang akan ditulis di dalam kitab ini dengan kitab-kitab sebelumnya gitu. Artinya dia ingin mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab baru, itu sama sekali baru, dan ada kebaruan di sini karena sebelumnya belum ada penulis yang menulisnya gitu loh. Jadi kayak tesis disertasi gitu ya. Ada titik persamaan dengan kajian terdahulu apa saja gitu. Kebaruannya apa kan gitu. Nah ini di sini begitu dikatakan belum pernah ada satu penulis pun yang pernah menulis Al-Mizan, teraju timbangan cara berpikir yang ditulis di sini. Lalu kemudian wasannaftu bi isyarati akabiri ahlil usri min masyayikhil Islam wa immatil usri ba'da an arradtuha alaihim qabla itsbatiha wa dzakartu lahum anni la uhibbu an uthbituha illa ba'da ayang duru fiha. Nah ya kan, ini menarik. Aku mengarang atau menulis kitab Al-Mizan ini, ya kan, berkat berkat isyarah atau restu dari para ulama-ulama besar pada masa ini, ya kan, dari masyayikh Islam, guru-guru besar Islam dan para imam-imam ulama-ulama pada masa ini katanya. Setelah aku ajukan atau setelah aku presentasikan itu proyeksi Al-Mizan ini kepada mereka, tapi sebelum aku tetapkan Al-Mizan ini. Nah, jadi menulis Al-Mizan ini berkat restu dari para masyaikhul Islam, lalu imam-imam pada masanya, para ulama, para pembesar pada masanya gitu. Jadi Imam Asy'arani mempresentasikan Al-Mizan di hadapan para masyaikhul Islam, para imam-imam dan ulama pada masanya itu sebelum ditetapkan atau sebelum ditetapkan, ditulis, lalu kemudian disebarkan gitu. Dan aku berkata kepada mereka gitu, pada para pembesar masa itu dari para masyayikh Islam, apa yang dikatakan, aku tidak suka menetapkan Al-Mizan ini kecuali
kalian kecuali Anda ini sudah menelitinya, sudah melihatnya, sudah menganalisanya. Jadi berarti Al-Mizannya ini sudah jadi kitabnya ini, lalu kemudian suruh dibaca, suruh dianalisa, suruh dikoreksi oleh para masyaikhul Islam pada waktu itu. Nah, saya belum mengafirmasi ya kan Al-Mizan ini kecuali setelah kalian periksa, kalian lihat, kalian analisa, barangkali masyaikhul Islam ada masukan, ada koreksi, silahkan dikoreksi gitu loh. Nah, fa in qabaluha abqaituha wa in lam yartaduha mahautuha fa inni bihamdillahi uhibbul wifaqa wa akrihul khilafa la siyama fi qawaididdin wa in kana al-ikhtilafu rahmatan biqaumin akharin farahimallahu man ra'a fiha khalalan wa aslahahu nusratan lid-din. Nah, jadi jika kalian itu menerimanya, artinya jika masyaikhul Islam, imam-imam, para ulama besar pada masanya itu menerima, ya kan, menerima dan meloloskan Al-Mizan, kitab Mizan ini, maka akan saya afirmasikan dan akan kami sebarluaskan. Dan jika masyaikhul Islam itu tidak ridho, tidak berkenan dengan Al-Mizan ini, maka saya bersedia menghapus, bersedia membersihkan. Jika ada koreksi, siap untuk merevisinya gitu loh. Maka sesungguhnya dengan puji Tuhan, kami memuji kepada Allah, sesungguhnya aku tidak suka, katanya, sesungguhnya aku suka, uhibbul wifaq, suka dengan restu dari masyaikhul Islam, dan membenci perbedaan, apalagi dalam prinsip-prinsip agama, meskipun katanya perbedaan itu adalah rahmat, kasih sayang bagi kaum yang lain. Maka Allah menyayangi orang yang melihat, ya kan, melihat di dalam Al-Mizan itu ada cacat, lalu kemudian orang itu memperbaikinya karena nusratan lid-din, karena tujuannya adalah menolong agama. Artinya gini, ini menarik. Jadi Al-Mizan, kitab Al-Mizan ini diserahkan kepada masyaikhul Islam, para ulama hebat pada waktu itu, untuk dikoreksi gitu. Ya kan? Ini gentleman. Jadi gentle. Beliau mengatakan, ya meskipun perbedaan itu adalah rahmat, kasih sayang, tapi Allah akan menyayangi orang yang melihat cacat, ya kan, cacat atau kekurangan yang ada di dalam kitab Mizan itu, dan orang itu memperbaikinya. Gitu. Karena tujuannya adalah nusratan lid-din, untuk menolong agama, agar agama itu bisa dijelaskan dengan baik, luas dan mendalam. Jadi itu luar biasa. Wa kana min a'dhamil bawa'isi li ala ta'lifiha lil ikhwani fataha babul amali bima tadammanahu qauluhu ta'ala syara'a lakum
minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ya kan? Jadi sebagian dari a'dhamil bawa'is, sesuatu yang paling besar yang mendorong aku untuk menulis kitab Al-Mizan ini untuk sahabat-sahabatku, katanya, untuk para sahabat adalah terbukanya pintu amal. Amal apa? Mengamalkan apa? Mengamalkan sesuatu yang telah tersimpan di dalam firman Allah, syara'a lakum al-ayah tadi. Jadi Allah mensyariatkan kepada kalian, ya kan, agama itu ya sesuatu yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan orang-orang yang, dan Allah mewahyukan kepadamu, dan sesuatu yang aku wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, untuk kalian semua mendirikan agama dan jangan berpecah belah, wala tatafarraqu fihi. Nah ini sebenarnya ad-din, agama yang diwahyukan, diwasiatkan kepada Nuh, kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan? Ya kan, Nabi Musa ini agama Yahudi, Isa agama Nasrani, ilaika ini Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu untuk bersama-sama mendirikan agama, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama. Ya kan? Ini menarik ini. Ini ada Nuh di sini, ada Nabi Muhammad, ilaika, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, ya. Ini kan agama-agama besar yang sampai sekarang masih hidup. Waliyutabiqu fi taqlidihim baina qaulihim bil lisan inna sa'ira a'immatil muslimina ala hudan mir rabbihim wa baina i'tiqadihi dzalika bil jinan liyaqumu biwajibi huquqi a'immatihim fil adab ma'ahum, ya kan, wa yuhawwizu thawaba al-mutarattiba ala dhalik fid daril akhirah. Nah, ya kan, jadi dan ikhwan, saudara-saudaraku, katanya itu agar cocok di dalam taklidnya, mengikutinya para ikhwan, para saudara itu, di antara ucapannya dengan lisan yang mengatakan bahwa seluruh imam madhab kaum muslimin itu ala hudan bir rabbihim, berada di petunjuk dari Tuhannya, dan di antara keyakinan para ikhwan yang ada di dalam hatinya. Artinya antara lisan, statement dalam lisan dan hatinya itu satu, itu sama. Supaya ikhwan, saudara-saudara itu mendirikan kewajiban, ya kan, hak-hak bagi imam-imamnya fil adab ma'ahum, dalam tata krama, etika bersama a'immah, para imam-imam atau para ulama itu. Jadi kita dituntut untuk bertata krama atau punya adab lah kepada para ulama yang sudah bersusah payah merumuskan hasil ijtihadnya, merumuskan penafsirannya, sehingga kita bisa membacanya, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan darinya, gitu. Dan akan memperoleh, ya kan, thawab al-mutarattib, pahala yang terus berurutan sampai di daerah akhirat, ya kan. Wa yakhruju man qala dzalika minhum bilisanihi inna a'immata
inna sa'ira a'immatil muslimin ala hudam mir rabbihim wa lam ya'taqid dzalika biqalbihi amma huwa multabisun bihi min sifatin nifaq al-asghar alladhi dammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la siyama wa qad damma Allah subhanahu wa ta'ala munafiqil kuffar binifaqihim ziyadatan ala husuli dammihim bi sifati kufrihim fi nahwi qaulihi ta'ala ya ayyuhar rasul la yuhzinuka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'minu qulubuhum. Wa ma'lumun anna kullama abahu Allah ta'ala 'ala kuffar fal muslimuna aula bitanzih anhu wa amma yuqarrib min shibhi suratihi. Nah, ya kan, jadi pengecualian dari orang yang mengatakan di dalam lisannya dengan mulutnya, orang-orang itu mengatakan bahwa seluruh imam madhab kaum muslimin itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, tapi di dalam hatinya tidak meyakininya. Nah, ini orang yang multabis min sifatin nifaq. Dia telah menggunakan atau telah memakai sifat-sifat kemunafikan yang asghar, yang kecil, yang telah dicela, yang telah dicela oleh Nabi oleh Rasul. Apalagi Allah mencela sifat-sifat munafik orang kafir dengan kemunafikannya, ya kan. Jadi orang kafir, non muslim yang munafik, nah itu mencelanya itu karena kemunafikannya gitu. Jadi kecelaannya semakin bertambah karena kemunafikannya. Artinya munafik itu antara ucapan dan hatinya itu tidak sama gitu. Ya kalau misalkan ucapan dan hatinya sama sih itu tidak munafik gitu. Ya itu ya bicara apa adanya gitu. Jadi kalau orang munafik tuh biasanya orang yang sedang menutupi sesuatu gitu. Jadi sehingga mulut dan hatinya berbeda gitu. Nah, sebagaimana dalam firman Allah itu, wahai Rasul, ya orang-orang yang cepat ya. Ini kan ada orang-orang yang mengatakan di dalam lidahnya amanna, iman, tapi walam tu'min qulubuhum, tapi hatinya itu tidak beriman gitu. Ya sudah maklum bahwa segala sesuatu yang dianggap oleh Allah itu cela, aib bagi orang kafir, yaitu berupa kemunafikan, maka tentu orang Islam atau umat muslimin itu harus lebih bersih lagi dari sifat kemunafikan itu atau dari sifat-sifat yang menyerupai kemunafikan. Jadi ini berarti perkataan ini menggambarkan satu fenomena gitu, satu fenomena pada masa Imam Asy'arani hidup, di mana ada sebagian orang yang menyanjung-nyanjung gitu ya, atau di mulutnya itu seolah-olah menghargai pendapat-pendapat para imam-imam madhab gitu, tapi di dalam hatinya itu tidak meyakini gitu, bahkan menolaknya gitu. Nah ini kan sifat munafik. Nah, saran dari Imam Asy'arani, janganlah demikian gitu. Kita harus bersih dari sifat munafik itu. Kita harus menghargai. Kalau kan al-adab ma'ahum,
Jadi menghargai hasil ijtihad, menulis, mengistimbat ijtihad, istidlal, ya kan? Nah, bentuk dari adab kita, akhlak kita kepada para ulama dan para imam mujtahid itu adalah kita menghargai secara tulus, baik di mulut maupun di dalam hati. Dan bahkan kita harus juga meyakini, mengafirmasi baik di mulut maupun di dalam hati. Kalau berbeda antara mulut dan hati, itulah kemunafikan. Mungkin pengajian kedua kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.